Kita mau bersyukur pada Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan karena kemarin malam sebetulnya saya sedang menyiapkan firman Tuhan, and then saya terima email dari Om David mengatakan kita akan live recording segala, and he decided that it's gonna be the Sunday that I'm preaching, that he's gonna make me kelinci percobaan gitu ya. So harus pakai baju yang bagus segala gitu ya. Tapi saya bersyukur, you don't know what it's like to be in front of the camera gitu ya. Kalau misalnya saudara kurus gitu ya, it's okay, no problem gitu ya. Tapi if you see yourself like that, it's a different story. Saya berusaha setiap pagi tidak usah lihat mirror kalau bisa. Kalau mirror pun dia ke atas gitu ya, jadi kelihatannya keren gitu ya. Kalau ke bawah lain cerita gitu ya. Jadi saya bersyukur pada pagi hari ini saudara bersama dengan saya. Kita akan belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saudara belum pernah nonton the recording dari tentang The Sermon About Praying Bride oleh Kevin Pranoto, terus juga dengan sermon daripada Pastor Christina tentang intimacy with God, dan juga minggu lalu waktu Pak Somi membawakan The Sermon About Arah Tujuan, saya ingin menyambung dengan apa yang mereka bagikan. Jadi I want to continue upon apa yang mereka sudah bagikan pada minggu-minggu sebelumnya. So if you haven't watched it, it's on Houston FGF ORG. You can ask Om David. He has the recording gitu. Bisa saudara lihat gitu. Supaya saudara bisa bersama-sama dengan saya. Tapi imagine this with me this morning. Saudara bisa imagine bersama-sama dengan saya ya. Kalau saudara ini bangsa Israel gitu. Kita kan belajar tentang Yosua gitu. Saudara adalah bangsa Israel gitu. Saudara bisa bayangkan mereka baru aja terbebas. Mereka baru dikeluarkan dari Mesir gitu. Saudara bisa bayangkan excitement mereka waktu mereka pertama kali terbebaskan dari penjajahan gitu. Kalau Indonesia waktu bebas dari penjajahan mereka bersuka cita bikin proklamasi kemerdekaan. Ya kan? Kalau misalnya saudara-saudari mungkin dalam kehidupan saudara-saudari yang masih tinggal dalam rumah orang tua atau baru keluar dari rumah orang tua. Bayangkan excitementnya. Pertama kali saudara dikasih lepas gitu ya. Jadi dulunya saudara tinggal di rumah orang tua saudara, ada rule A, rule B, rule C, sampai rule Z. Tapi begitu saudara keluar, I'm free gitu ya. Saudara bebas. Pasti ada excitement tersendiri gitu ya saudara. Saudara keluar gitu, saudara pergi college, saudara pilih roommate sendiri gitu, saudara punya roommate. Gitu. Saudara excited gitu karena what you do gak ada yang ngurusin lagi udah. Gitu. Saudara udah excited gitu karena bebas. Barusan there's a trend of selling houses di gereja kita gitu. Mereka yang sudah menjual rumah, lihat rumah baru, mereka pasti excited gitu. Arah tujuan apa yang mereka akan nantinya tinggalin gitu. Yang sudah masuk pun ada rumah baru, mereka excited, mereka ikutin apa pembangunannya bagaimana, apakah dibangun dengan baik. Nanti modelnya kayak gimana, pilih-pilih barang-barang di rumah, misalnya karpet segala, saudara memilih, there's an excitement, ada suatu excitement. Kalau kita terbebas dari sesuatu yang sebelumnya kita hidupin, kita merasa ada suatu excitement, ada suatu yang baru. Our brother and sister John and Fenty, they just move in on a house. Pasti ada suatu excitement yang baru. Mereka masuk ke dalam rumah baru, it's still a new paint smell gitu ya, give it 2-3 years nanti bau terasi. Tapi pada saat itu mereka excited gitu. Karena ada satu yang baru dalam kehidupan mereka. Kalau saudara baru lulus dari sekolah, mulai bekerja, new job. The first day of job, saudara pasti excited. Kenapa? Karena baru dapat duit, nanti akan dapat duit. Hari ke-15 saudara dapat duit. Pertama kali nerima duit. There's always something excited about suatu yang baru dalam kehidupan kita. Sama dengan bangsa Israel, pada saat mereka keluar, there is something that is excited di dalam kehidupan mereka. Mereka merasa suatu yang excitement yang mereka bisa rasakan gitu. We are free, kita bebas dari bangsa Mesir. Gitu. Nah, dengan pemikiran ini, in your background, imagine with me. Nah, sekarang saudara buka sama-sama dengan saya. Joshua 1 ayat 1 sampai 2. Saudara udah pernah baca, pasti udah pernah baca, dan Pak Somi pernah membawakan juga Joshua 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di sini,
Sesudah Musa, saya bacakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian katanya, ini udah 40 tahun mereka ya, mereka sudah bebas dari bangsa dari Mesir, mereka selama 40 tahun, dan setelah itu berkatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, kalau saudara at this point in time, saudara membaca firman ini, ada suatu perasaan yang different yang saya rasakan. When I started reading this, I started to cry. Saudara tahu kenapa? Saudara bisa bayangkan, kalau saudara mau move into your new house, and you've been waiting, and waiting, terus saudara masih muter nunggu 40 tahun untuk masuk rumah saudara. Isn't that sad? Kalau saudara punya pekerjaan, saudara udah lulus dari sekolah. The verse here should have been written saying, hambaku Musa telah mati, tapi kalian sudah menduduki negeri Kanaan. Semestinya, that's the verse, that's what it should have said. Tapi Alkitab mengatakan, hambaku Musa sudah mati, sekarang kamu bersiaplah pergi. They're still in the process of going into Kanaan. Setelah 40 tahun. Saudara bisa bayangkan, saudara mencari kerjaan selama 40 tahun gak ada berdapat. Saudara mencari roommate yang perfect, saudara mencari tempat di mana saudara bisa masuk, karena suatu excitement saudara keluar dari rumah, tapi saudara mencari tempat gak ada berdapat. For 40 years, 40 tahun mereka muter-muter. Orang Israel dengan suatu arah tujuan Tuhan berikan. Pak Somi sudah membawakan firman tentang arah tujuan. They receive, mereka menerima, orang Israel menerima panggilan daripada Tuhan, menerima apa yang dikatakan Pak Somi, yaitu arah tujuan. Mereka tahu arah tujuannya mana. Seringkali dalam kehidupan Kristen kita pun begini. Tuhan sudah memberikan kepada saudara pada tahun ini, tahun yang baru, bulan Januari Tuhan memberikan kepada kita. Untuk 2010 apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Ada suatu arah tujuan Tuhan berikan. Tapi hasilnya nanti bagaimana? Apakah akan seperti orang Israel? Mereka 40 tahun saudara. Waktu saya baca, I started to cry. Because you know what? They've spent 40 years wanting to enter into Kanaan. Dan sampai saat itu pun waktu Joshua dikatakan, mereka belum masuk. Mereka masih di luar. Sampai Musa telah mati pun, mereka masih di luar. It's a tragedy, suatu tragedi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada suatu yang kita bisa pelajari dari firman ini. Maka dari itu, saya like any good accountant, we always create tables and debits and credits. If you don't know what it means, it's fine. Because that's my job, not your job. Jadi, like any good accountant, saya create table untuk saudara. Potholes on the road to destination. I'll explain the title later. Tapi di sini dikatakan Musa gitu. Dalam kehidupan dari Yosua 1 ayat 1 dan ayat 2 kita bisa melihat Tuhan mengatakan, sebab itu bersiaplah sekarang, bersemberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Arah tujuannya sama enggak antara Musa sama Yosua? Sama. Jadi kalau saudara lihat kehidupan Musa, arah tujuannya sama. Kanaan. 40 tahun yang lalu, mereka diberikan arah tujuan yaitu memasuki Kanaan. 40 tahun setelah itu, mereka diberikan arah tujuan juga masuk Kanaan, sama. Saudara bisa lihat lagi, janji dan penyertaan Tuhan saat Yosua 1 ayat 3 mengatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh lapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah ku janjikan kepada Musa. Ayat 5 mengatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi janji dan penyertaan